Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Misteri Bril. Perkenalkan, nama saya Bril. Yang di kanan saya juga ada. Saya Jo. Yang di kiri saya juga ada. Saya Andika. Kami di sini bukan untuk menunjukkan kekuatan atau kehebatan ya guys ya. Jadi guys, kita sudah sampai di lokasi rumah tersebut. Konon kata warga, di rumah di belakang kami ini sering ada nampakkan makhluk yang kasat mata guys. Jadi marilah kita investigasi dan penelusuran, ikuti terusannya di misteri Bril. Kayak berlaga gitu dia, benturan. Ya, bisa dijelaskan seperti apa bentuk sosok dan seperti apa Sosoknya posisinya? kayak perempuan, baju putih, Berdiri kah? berdiri. Berdirinya seperti apa nih? Dia lagi posisinya berdiri di situ, seperti kita berdiri gini. Ya, ini kan ada ini. Nah, setidaknya ada berdarah. Iya, kalau berdarah itu pasti mukanya. Yang dibilang sering kuntilanak ya seperti itu sih. Ya, bisa dibilang kuntilanak itu ya. Iya. Cukup serem juga. Coba guys kamera, tapi sudah ada merah apa itu? Merah itu ya. Coba di sini. Ih, serem ya. Jadi untuk Andika, ketika sampai di sini, kamu tadi ada juga yang bilang udah gak enak. Ya, tadi ada Ketika juga. kamu pun udah ini, kayak ini, kayak nggak nyaman gitu ya. Aneh Apa yang kayaknya. kau rasakan? Apa yang kau lihat? Aura yang seperti apa yang kau rasakan? Saya melihat seperti ada yang aura gelap gitu, besar Yang sebelah mana? Samping kanan? di belakang. Bisa kau jelaskan seperti apa dia? Posisinya seperti apa? Cara dia menengok atau menyaksikan kita sampai di sini seperti apa? Apakah dia aura yang kau rasakan ini jahat kah? Mengganggu, panas? Enggak bang, dia cuman melihat kita bang. Senyum, Berdiri. berbulu badannya. Berbulu. Sebelah sana. Iya. Nah, jadi bang, kalau sosok seperti itu ya udah nggak diragu, udah nggak diapakan lagi ya. Ya lah. Memang di setiap tempat kalau seperti ini memang ada ya. Tapi kalau yang dibilang aja itu, kalau saya lihat seperti genderuwo itu dia. Sosok itu mengganggu di sini kah apa? Ya pastilah pas mengganggu dan Ya, maksudnya setiap orang lewat, ada yang warga-warga tempat di sini. Mengganggu. katanya sih begitu. Sering menampakkan katanya ada yang jualan sate dipanggil-panggil gitu. Ya. Iya. Orang juga ada ini ya. Ada. Suka ya. Suka. Ini Mengganggu ya. Mengerjai lah ya. Mengerjai manusia ya. Wajar lah, Pak. Ampun tempatnya ini, hutan-hutan gini. Itu dia kita ngomong ini dia ketawa-ketawa dia. Itu. Iya, ketawa dia. Iya. Yang kita bilang tadi kayak kuntilanak gitu, dia ketawa dari kita. Jadi ini pokok apa dia? Nggak jelas kan pokok apa ini? Tapi jeruk itu. Kayaknya sih, kok jeruk bukan kayaknya. Pokok sawo. Kayak pokok apa? Langsat gitu kali di sini. Ini ya? Iya. Tapi udah kayak hutan ya. Di sini pun ada sumur guys. Sumur. Apakah ini bang? Iya, sumur itu. Ada ininya bang, penunggunya? Nggak ada. Jadi Ya langsung aja ya kita masuk ke dalam guys rumah tempat itu.
Udah yuk. Assalamualaikum. Boleh. Boleh aku jelaskan apa-apa ya yang di ruangan ini. Tapi lumayan besar juga rumahnya. Iya, Jadi tinggal kayak gini. sayang sih. Berbeban duit. Assalamualaikum. Salam. Udah, coba kamera. Gimana guys, kita jalan sama pintunya. Masih cantik ya. Lantainya lumayan ya. Lumayan. Tapi ini kamar 1 ya, kamar 2. Kalau di sini bang bangun apa? Kayaknya ada aura. Auranya di sini kayak apa ya? Tapi ini ada sosok laki-laki. Tapi ini kayak orang gimana ya sebenarnya? Kayak orang diem, kayak ketakutan, dan kayak masa bersalah gitu. Sini ya. Iya di situ. Coba kamu rasain. Coba kesini. Nanti apa yang kamu rasain, kamu jelasin ya. Apa kalau saya melihat itu seperti apa aura di situ? Di situ sosok laki-laki. Namanya berdarah bang. Betul, betul. Namanya berdarah masih dari tubuh kita. Iya. Serak lah bang. Jadi auranya ya, auranya marah, panas, Sedih bang. Sedih. ya di mana? Di sebelah mana? Situ, coba kamera. Situ. Di sana. Di sebelah sana ya? Iya, situ. Kayaknya ada yang mau disampaikan dia nih. Sampai seperti apa? Coba kita masuk ke dalam. Siapa ini? Bisa kamu berbicara? Siapa? Bisa. Siapa nama kamu? Robi yang sebelah mana, Robi? Sini.
Sudah lama kamu di sini? Sudah lama. Jadi apa yang membuat kamu lemas seperti ini? Jangan terkatakan lagi. Boleh kamu cerita? Boleh kamu cerita tentang kamu? Bang. Kayaknya serius sih yang mau diceritakan tentang misteri tentang dia. Jadi kenapa tiba-tiba mau cerita? Dia pergi lagi. Mungkin dia cuman ya, mungkin belum siap untuk menceritakan. Nanti kita coba komunikasi lagi dengan dia, apakah dia mau kita tolong atau gimana. Jadi ketika abang lihat tadi, apa yang disampaikan? Apa tentang dia? Kayaknya bahasa itu kayak pilih kasih itu adalah Ini ya, ini area tahun berapa nih? 60. 60-an. Iya. Cukup lama juga. Jadi kisahnya itu seperti apa, Bang? Apakah sudah sampai Abang cari tahu tentang dia? Kayaknya sudah sih, tapi nggak sepenuhnya, belum. Awalnya sudah dapet, yaitu kena aplikasi dan dia sering dibully. Tapi tanda tanya di belakangnya siapa yang Dibully bully. ini karena apa? Nah, itu saya bilang tadi, tanda tanyanya Apa ada. sebab dia ini? Dia ini gimana ya? Waktu dia lahir ada yang aneh di antara tubuh dia gitu. Ibaratnya kaki dua dia ini nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Dari lahir. Karena cacat lah ya. Iya, maka dia tadi nggak bisa berdiri gitu. Tapi yang saya bingung, tapi di sininya kayak ada luka. Dia tutupin, kamu kenapa? Dia diam. Jadi dulunya memangkah dia di sini ataukah dari tempat lain datang ke sini atau kayak mana? Kayaknya sebelum ini jadi deh kemarin. Ini dulu hutan di sini, hutan. Ada hutan di sini. Mungkin disitulah dia. Tapi kalau buat rumah ini bukan sih. Sebelum rumah dibangun, Memang sudah di sini. sudah di sini dari dulu dia. Kata dia sih dia 60 gitu. Tahun 60. Jadi pun kita pun nggak tahu dulu ya, tahun nggak enak ya. Iya. Nah, di sini pun tempatnya apa? Belum ada pun ya. Tempat seperti ini, kita apa dulunya di sini kita nggak tahu ya. Ya udah sosok ngintip-ngintip. Sosok apa? Kayak pocong ngintip-ngintip. Nanti sini ya? Sini. Iya. Ya, pun tadi ini agak Gini-gini kepalanya guys. Gini-gini. Oh, kok itu kalau ada aku tunjang ini dia. Mati dia. tapi dia nggak ganggu. Nggak ganggu lah, tapi ngintip ya bosen juga ngeliatnya. Kalau ganteng nggak apa-apa. Seperti saya. Gitu. Jadi boleh kita ini kita lihat Ya boleh lanjut. lokasi belakangnya. Itu udah tenang. Kenapa? Sini mundur. Kenapa? Ada Kayaknya ada kayak nenek-nenek sama anak kecil deh. Pengalaman kita. Kecil-kecil Iya. Betul. Apa boleh kita melangkah ke belakang? Boleh sih, tapi dihalangi sama dia nih. Ada apa nih? pemarah dia, Bang. Kayaknya dia juga ada yang mau sampaikan dia nih. Ya, ada juga mau disampaikan dia.
Coba saya bawa ke pengasingan dulu ya. Dalam tejen. Oke, ayo aman. Kamu masuk dulu. Ini uang keluar kayaknya. Oh ini. Ya. Siapa? Apa ini? Dengan siapa? Dengan siapa? Dari situ tadi ya? Besok. Jadi ketika ditanya cerita tadi, apa yang mau bercerita Rasa? Boleh kamu cerita tentang hidup kamu? Ya. Boleh kamu berbagi cerita dengan kami? Kami hanya ingin tahu Kalau bisa dibantu, semua bisa kami bantu. Tapi sebelum kami membantu kamu, boleh kamu ceritakan apa yang sudah terjadi kepada diri. manusia terlahir sempurna. Maksudnya? Ini gimana itu? Lahir tidak sempurna. Cacat tidak? Kamu Sedih sekali. kamu dulu asli tinggal di sini? Ataukah bukan di sini ya? Jadi kamu datang kemari? Boleh kamu cerita? Ya aku mau sampai. Ya, sebelum kamu cerita, kami nanti kami bantu. Bisa. Jadi Apa yang bisa kami bantu, bantu doa ya. Kamu cerita dulu apa yang terjadi pada kamu. ini nangis lah. Sedih. Ada hati sih gak? Kenapa kamu menangis? Apa yang membuat kamu? Siapa yang menyakitimu? Ini nggak bisa berdiri ya? Berdiri. Oh mas bisa mah tanyaanku mas. Mungkin kakinya tadi. Kecil aku baca, nggak bisa jalan mas. Kecil, ada alasan mas. Jadi kenapa kamu ada tadi dibilang dedikasi ya? Dedikasi seperti apa? Saya punya abang mas, dan tadi saya punya abang. Kamu punya bro? Apa yang dia mau? Mungkin Boleh kamu kasih tahu nama abang siapa? Nama adikmu. sama abangku Sandi mas. Dan berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Laki-laki semua ya? Iya mas. Hidupku dengan sedih mas di tengah-tengah. Boleh kamu cerita? Cerita dulu. Seperti apa kamu? Tinggal orang tua kamu pilih Pak Kasih dengan kamu. Mau aku nggak pernah dituruti mas. Aku bukan minta yang banyak banget mas. Kamu minta apa? Minta apa? Aku minta kesembuhan mas. Kesembuhan. Kau mati aku mas. Apa tadi? Jadi kamu memang dari kecil kamu memang belum bisa berdiri ya? Memang duduk aja seperti ini. Jadi yang membuat kamu yang paling sedih kali apa? Hingga kamu mengakhiri diri
Cinta yang aku Nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada yang peduli gitu. ada yang peduli, Mas. Aku, oh Mas, wah, Tolong, apa yang harus kami tolong? dengan kesakitan aku ini, aku menyesal kayak gini Mas. Apa yang kamu selesai? Bunuh diri Mas. Kenapa kamu bisa bunuh diri? Apa penyebabnya? Penyebabnya yang kamu bunuh diri ini apa? Yang membuat kamu tertekan kali itu apa? Untuk apa Mas? Kita hidup tidak pernah dimengerti Mas. Kamu orang Jawa? Iya Mas. Apa yang tahan? Jadi saudara kamu, tapi kamu punya laki-laki, kan punya teman. Ada yang peduli Mas, ada yang dibully Mas. Bully. Ya, Bully itu seperti apa? Bulinya itu seperti apa? Bulinya itu diejek-ejek Mas. karena kamu cacat. Iya. Itu yang membuat kamu udah putus asa ya? Mereka sering ngejek aku rotak Mas. Rotak, Rocat. aku catak Mas. Oh, Robi cacat ya? Oh ya Mas. Sedih Mas. Dibully Mas. Jadi kamu mengakhiri diri kamu seperti apa? Boleh kamu jelaskan? Waktu itu, ataukah kamu udah hilang kesadaran, sudah nggak ingat apa-apa lagi? Aku pikir Mas. Ada hutan sekitaran rumah Mas. Terus aku bawa pisau silet itu. Aku mati itu di bawah sawit Mas. Bawah sawit. Ya, di sawit. Bang, Bisa nggak? ada tisu nggak? Tisu. Jadi ceritanya ini sadis ceritanya. Sedih, Bang. Sedih, Sedih, sadis. sadis. Tak terbayang. Seperti apa bang? Tadi kan, ya belum dapat kami dia menjelaskan seperti apa dia mengakhiri diri dia. Dia mengakhiri dirinya kayak ini dan masuk. Apa yang tahu dia sendiri gitu? Iya, satu ini baru jantung. Kalau ini kan lama, Ah, kan lama sini. Kayak orang ini kan dia lama dia matinya. Jadi nggak sabar masuk. jantung gitu. Bolong. Di hutan ya? Iya di hutan. Terus kok bisa dia pergi ke hutan tapi dia nggak bisa berjalan? Mengsot kan nggak jauh dari rumahnya. Oh, belakang rumah. Nggak jauh, tak berapa. Bukan kayaknya kelang dua rumah ada hutan itu hutan lah, nggak ada rumah sama sekali. Jadi di situ dia mengsot dan dibawa. Jadi ini bang, ketika dia dibully itu kan dia punya orang tua kan? Orang tuanya kemana? Kalau aku lihat memori si Robi tadi, orang tua tidak terlihat. Dari pertama dia dibully nggak ada, nggak terlihat gitu. Nggak terlihat. Cuman orang tuanya nggak suka memang sama dia. Peduli langsung. Sukanya karena malu punya anak seperti itu. Iya betul. Jadi kok bisa ini kalau nggak suka gitu, kenapa bisa dibesarkan, bisa dirawat, Di rumah ataukah masuk iya. di panti asuhan kan boleh? Kan zaman-zaman yang seperti itu kan udah ada ini kan. Bukan sih. Dia Yayasan dulu seperti ada itu. dia dulu ada pembantunya. Oh, Pembantunya. jadi pembantunya yang ngurus dia. Iya, pembantu yang ngurus dia. Jadi waktu dia mengakhiri hidup, pembantu lagi tidur posisinya. Nah, makanya dia langsung kabur lah. Udah merasa tertekan lah ya. Tertekan batin lah gitu bilang kan.
Jadi kalau seperti ini Bang, kalau cara seperti ini ya, cara seperti ini atau mengakhiri diri seperti ini, apa bisa kita bantu? Ya kita bantu doa aja lah. Kita buat jalan dia hidup terang. Itu aja. Ini kan dia lagi kebingungan. Seperti Iya. kebingungan. Kalau masalah diterima itu Allah alam. Jadi sampai sekarang pun dia sendiri di sini. Sendirilah. Apa bisa Abang menjelaskan memori saudaranya kemana? Bisa. Bisa dikumpulkan dia lagi sama saudaranya? Untuk, Dijumpai sama kalau untuk kumpul nggak bisa sih. Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Karena kesalahan si Robin ini patang itu dibunuh diri dia. Mengapa Iya. dia tidak terima dengan kecacatan dia? Tuh. Hakimi sendiri. Ya. Doa aja. Jadi kita berdoa aja ya untuk menolong sejuta dia. Oke lah, kita doa aja ya bisa. Dasar namanya Robi ya? Oh dia. Bismillah. Oke guys, Jadi episode bisa. malam ini pelajaran dari Robi bisa juga untuk kita sama-sama terus menyalakan cahaya yang ada di dalam hati kalian. Kami tidak memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.